sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Gita Sandi Patonengan, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Salah satu dosen tetap yang berhome base di program studi Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi ajar sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, di mana hal ini merupakan salah satu syarat dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Saya bertanggung jawab sebagai dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas dengan kode mata kuliah MKKKP 234. Mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas merupakan mata kuliah wajib di semester genap, yaitu pada semester 6. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan, area-area khusus dalam keperawatan komunitas. Proses belajarnya meliputi ceramah, diskusi, project-based learning, dengan studi kasus maupun praktikum. Keseluruhan materi ditempuh dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas memiliki 2 bobot SKS teori, 1 praktikum, dan 2 klinik. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu: pertama, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Kemudian mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Adapun capaian pembelajaran lulusan itu terdiri atas 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan keempat keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan, kami turunkan menjadi 10 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas yang berfokus pada upaya promotif. Kedua, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah. Ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat kesehatan sekolah dalam lingkup komunitas. Keempat, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat kesehatan anak dan remaja dalam lingkup komunitas. Kelima, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat kesehatan wanita dan pria dalam lingkup komunitas. Keenam, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat kesehatan lansia dalam lingkup komunitas. Ketujuh, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat populasi rentan dengan penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar dalam lingkup komunitas. Kedelapan, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi. Kesembilan, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas dengan populasi penyakit kronik. Kesepuluh, mahasiswa mampu mengembangkan terapi komplementer dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas. Untuk menunjang pembelajaran, saya menggunakan beberapa literatur, yaitu buku dan jurnal-jurnal hasil research kami sebagai implementasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode yaitu delivery, interaction, dan assessment. Penyampaian materi secara langsung menggunakan textbook seperti buku ajar keperawatan komunitas, buku standar diagnosa, intervensi, dan luaran asuhan keperawatan Indonesia, artikel penelitian terupdate, serta latihan soal uji kompetensi keperawatan komunitas di kelas maupun di laboratorium. Secara tidak langsung, interaksi menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom untuk tugas dan kuis. Interaksi dilakukan melalui metode ceramah untuk konsep teori, diskusi kelompok untuk memecahkan studi kasus,
serta metode demonstrasi dan simulasi untuk pengisian formulir pengkajian, prioritas masalah, hingga penyusunan plan of action di laboratorium maupun di lahan praktik. Kemudian, asesmen penilaian diawali dengan membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan bobot keaktifan dan kedisiplinan 10%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 40%. Perkuliahan menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL, yaitu proses perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada salah satu topik di mata kuliah keperawatan agregat komunitas pada pertemuan ke-7 dengan materi asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan lansia. Selamat menyimak. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Syukur kalau semuanya sehat-sehat. Jadi hari ini kontra waktu kita, kalau minggu lalu kita belajarnya terkait dengan ASKEP pada pria dan wanita. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan ASKEP agregat dalam keperawatan komunitas, yaitu agregatnya adalah lansia. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita di hari ini, alangkah baiknya kita dituntun dengan doa. Mari berdoa. Doa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu absen dulu, semua hadir ini? Oke, jadi kita akan memulaikan perkuliahan kita terkait dengan asuhan keperawatan pada agregat komunitas lansia. Oke, jadi adik-adik, apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman ketika melihat gambar lansia ini? Yang terbesit satu yaitu orang dengan usia yang sudah lanjut atau dalam istilah itu sudah bukan lagi dewasa tetapi sudah memasuki usia yang lanjut. Ada lagi? Kalau lihat foto ini, lansia perempuan, jenis kelaminnya. Kemudian juga terdapat perubahan fisik, muda jadi sudah lansia. Oke, jadi lansia ini atau lanjut usia ini kalau dalam keperawatan komunitas, observasi visual berdasarkan foto ini bisa kita jadikan satu pengkajian. Jadi berdasarkan foto yang kita lihat, pertama postur tubuhnya. Postur tubuhnya ini sudah ada yang sudah bungkuk, tegap, atau seperti apa lansianya. Kemudian penampilan fisik sudah bukan lagi penampilan fisik yang usia 20 tahun, tapi sudah 60 tahun misalnya. Ada keriput, keriputnya, rambutnya berubah warna, menjadi putih. Oke. Kemudian populasi ini sangat rentan. Artinya adalah dia memerlukan sekali asuhan keperawatan yang sudah kita laksanakan setiap hari. Seperti itu. Oke. Kita masuk dalam kriteria lansia. Kriteria lansia umur 45 sampai 59 tahun itu kita sebutnya dengan pralansia atau usia pertengahan. 60 sampai 74 tahun disebut dengan usia lanjut. 75 sampai 90 tahun usia tua, dan di atas 90 tahun usia sangat tua. Ya, jadi diingat-ingat. Kalau konsep lanjut usia menurut undang-undang tentang kesehatan dikatakan bahwa lansia itu jika umurnya di atas dari 60 tahun. Oke, proses penuaan. Proses penuaan ini adalah
merupakan proses alamiah pada manusia. Siapa di sini yang muda-muda terus? Pastinya semakin bertambah usia, tetap akan terjadi proses penuaan. Itu adalah proses alamiah pada manusia yang tidak dapat kita hindari. Setiap individu di mana bertambah usia akan menimbulkan perubahan-perubahan pada struktur dan fisiologis dari sel, jaringan, organ, dan sistem pada area tubuh manusia. Jadi di sini lansia ini harus senantiasa berada pada kondisi sehat yang diartikan bebas dari penyakit fisik, mental, dan sosial. Mampu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapat dukungan secara sosial dari keluarga dan masyarakat. Karena seringkali kalau sudah lansia, itu banyak sekali lansia yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak dan keluarganya. Oke. Masalah-masalah kesehatan yang umum terjadi. Ini cuma 6 saja yang umum terjadi, tapi masih banyak lagi penyakit-penyakit yang terjadi pada lansia. Nomor 1, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kedua, artritis. Ketiga, stroke. Keempat, PPOK. Kelima, diabetes mellitus. Dan keenam, kanker. 6 ini umumnya terjadi pada lansia di Indonesia. Itu kira-kira kenapa? Banyak lansia yang Paling banyak itu kanker prostat pada laki-laki. Oke. Hari ini kita akan membahas asuhan keperawatan. Oke. Ada di sini yang bisa menjelaskan kalau di komunitas kita pakai asuhan keperawatan yang mana? Menggunakan Community as partner, yaitu satu inti yang terdiri dari 8 subsistem. Satu inti dan 8 subsistem. Oke. Ini yang sudah disebutkan dari Alfiandra tadi adalah model pengkajian yang kita pakai di komunitas adalah model pengkajian community as partner, di mana ada 1 inti dan 8 subsistem. Oke. Ibu boleh bertanya ke mahasiswa yang lain, apa maksud dari lingkaran dinamis proses keperawatan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silahkan. Jadi arti dari gambar tersebut adalah yang pertama, gambar pertama itu menunjukkan bahwa peran perawat itu lebih besar dari kliennya. Jadi setelah diberikan tindakan berikutnya, kemudian edukasi atau asuhan perawatan lainnya, lama-kelamaan peran perawat ini akan menjadi lebih kecil dan peran kliennya yang lebih besar. Artinya adalah bahwa kliennya akan mencapai kemandirian. Jadi asuhan keperawatan itu efektif terhadap kliennya. Oke, baik. Berikan aplaus untuk saudara Chelsea. Oke, jadi peran kita sebagai perawat ketika kita ada di satu komunitas, misalnya di komunitas lansia, ketika kita sudah kasih intervensi, dikasih implementasi, lama-kelamaan apa yang kita ajarkan bisa mereka lakukan sendiri. Artinya adalah kita memberdayakan masyarakat. Oke, selanjutnya, di pengkajian community as partner yang tadi sudah disampaikan ada 1 inti dan 8 subsistem. Di dalam 1 inti ada pertama sejarahnya, riwayat daerahnya. Misalnya kita mau kaji di daerah, misalnya di Kelurahan Gogagoman, di RT 23, subnya lebih kecil. Jadi bagaimana sih riwayat Kelurahan Gogagoman ini? Apakah dari perubahan bentuknya, atau pernah dari kata lain daerah itu, atau seperti apa untuk riwayat daerahnya. Kemudian demografi, usianya, dari usia 0 sampai berapa tahun ada berapa banyak, sampai dengan lansia 60 tahun ada berapa kira-kira lansia di daerah itu. Kemudian karakteristik penduduknya, jenis kelamin, dan suku yang ada di daerah itu. Kemudian yang ketiga adalah tipe keluarga. Di daerah itu tipe keluarganya seperti apa. Kemudian status perkawinan, statistik vital, kelahiran, kematian, usia, dan lain-lain. Kemudian nilai-nilai dan keyakinan dalam agama. Oke. Kemudian untuk data subsistem komunitas terdiri dari pertama ada lingkungan fisik. Bagaimana kualitas udara, bagaimana kualitas air di daerah tersebut, kemudian musimnya, aksesnya seperti apa,
Kalau kita lihat di masyarakat, misalnya ada yang jalan berlubang atau misalnya ada jembatan yang putus, itu yang perlu kita kaji karena dapat mempengaruhi bagaimana lansia ini mau pergi ke pelayanan kesehatan. Toh tidak ada jalan untuk menuju ke fasilitas pelayanan. Itu yang dimaksud dengan lingkungan fisik. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan ada tempat pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Kita mau mengkaji apakah di daerah tersebut pelayanannya, misalnya kalau di lansia ada apa? Ada posyandu lansia. Walaupun di daerah tersebut, misalnya di wilayah kerja puskesmas itu punya programnya untuk posyandu lansia, tapi apakah dipergunakan oleh masyarakat? Apakah lansianya pergi di posyandu? Jadi itu yang perlu kita kaji. Kemudian berapa jarak dari tempat tinggal? Jangan sampai lansianya tidak ke pelayanan kesehatan karena jaraknya yang jauh dengan tempat tinggal. Atau kebanyakan sekarang adalah lansia yang tidak diantar. Karena yang kita tahu bersama, lansia itu ada yang terjadi penurunan. Misalnya ada yang stroke, ada yang gout misalnya, yang membutuhkan orang lain untuk mengantar. Tapi banyak misalnya keluarga yang kurang memperhatikan atau ada anak-anaknya yang mungkin sibuk bekerja yang akhirnya tidak bisa mengantarkan lansia ini untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian ekonomi, bagaimana karakteristik, bagaimana pekerjaan, ya pasti kalau di lansia sudah terjadi penurunan, sudah tidak ada pekerjaan karena sudah lansia. Atau lansia yang sekarang masih aktif, menggunakan uang pensiunnya digunakan untuk berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Apakah masih produktif, dan lain sebagainya. Kemudian transportasi, alat transportasi yang dipakai di daerah itu seperti apa. Kemudian politik dan pemerintahan. Kita bisa lihat kalau wajah dari wilayah itu, pemerintahannya itu bagus, kita bisa lihat daerahnya, lingkungan fisiknya. Seperti apa, yang tadi Bu sampaikan jalan-jalannya bagus atau berlubang-lubang, atau ada poster-poster terkait dengan pembuangan sampah, terkait dengan ayo ke posyandu, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi yang digunakan apa? Misalnya TV, papan pengumuman, pengeras suara. Misalnya kalau ada dilakukan posyandu lansia, H-3 sebelum dilaksanakan posyandu ada pengumuman-pengumuman. Misalnya di masjid-masjid, di gereja ada pengumuman tanggal berapa untuk dilakukan posyandu lansia. Kemudian ada pendidikan, sekolah, tipe pendidikan, perpustakaan ada tidak di daerah itu? Pelayanannya seperti apa? Kemudian rekreasi, taman bermain, area bermain, perpustakaan, dan lain sebagainya. Itu kita perlu kaji. Ini adalah contoh dari analisa data. Contoh di data fokus kita, misalnya ini, jadi ini Ibu menggunakan kuesioner yang terkait dengan hipertensi, bagaimana hipertensi dengan stres. Jadi ada banyak ternyata 56 orang lansia mengalami hipertensi dan stres. Ada 16%, jadi persen-persen ini didapatkan berdasarkan dari pengkajian, berdasarkan dari form kuesioner yang dibagikan kepada lansia. Lansia mengisi dan kita mengecek kembali ada berapa persen lansia mengalami stres ringan, stres sedang, berat, kemudian mudah kesal. Itu kan semua penyebab dari terjadinya hipertensi di lansia. Kemudian subjektif apa yang kita tanyakan secara lisan yang disampaikan oleh si lansia. Misalnya 70% lansia mengatakan apabila ada masalah hanya diam di rumah. Artinya ketika dia sakit dia cuma di rumah, dia tidak ke pelayanan kesehatan. Nanti misalnya sakitnya sudah menjadi parah baru dia ke pelayanan kesehatan. Kemudian lansia mengatakan terasa sakit kepala, pusing, belum tahu cara menangani stres dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang kita angkat adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan lansia. Ingat ya, bahwa di keperawatan komunitas itu diagnosis keperawatannya adalah diagnosis tunggal. Ya, jadi ketidakefektifan manajemen kesehatan lansia sudah tidak ada berhubungan dengan ditandai dengan. Kemudian di pengkajian
asuhan keperawatan komunitas ada pembobotan masalah. Misalnya kita mengangkat 3 atau 4 diagnosis keperawatan, kemudian kita scoring lagi menggunakan yang ini. Nanti kita lihat masalah keperawatan yang muncul apa, kemudian tingkat resiko kejadiannya bagaimana, kita tinggal pilih. 1 sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, kemudian jadi kita akan mengkaji A sampai dengan L. Kita lihat bahwa dari data yang tadi, di survei yang tadi, diagnosis keperawatannya ini Ibu menggunakan Nanda Nikno. Kita juga bisa menggunakan SDKI. Oke. Jadi domain 1, health promotion, health management, diagnosisnya ini di halaman 146. Kita utamanya adalah luarannya apa? Setelah dilakukan intervensi kelompok lansia, pemeliharaan kesehatan lansia lebih efektif. Dengan kriteria, bisa lihat pengetahuannya. Kemudian bagaimana terkait dengan perilaku mempromosikan kesehatan. Meningkat dari skala 2 menjadi skala 4. Jadi menjadi lebih baik. Pertama, terhindarnya perilaku yang menyebabkan faktor risiko. Kedua, terpantaunya lingkungan yang beresiko. Dan yang ketiga, terpantaunya perilaku individu yang beresiko. Untuk intervensi yang kita pilih itu bisa 1, nilai keyakinan individu terkait kesehatan dan latihan fisik. Kemudian yang kedua, gali pengalaman latihan dari lansia. Ketiga, tentukan motivasi individu untuk memulai melanjutkan program latihan. Yang keempat, gali hambatan untuk melakukan tindakan latihan. Yang kelima, bantu individu untuk memenuhi atau melanjutkan latihan. Yang keenam, dampingi lansia dalam mengidentifikasi role model positif untuk keberlanjutan program latihan. Oke, jadi anak-anak perkuliahan kita sudah selesai hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik ASKEP yang berbeda. Tugasnya adalah teman-teman dari hari ini sudah mendapat sedikit menambah ilmu terkait dengan bagaimana membuat asuhan keperawatan pada lansia. Dan kemudian teman-teman tugasnya adalah silakan teman-teman nanti saya akan kirimkan di Google Classroom untuk tugasnya. Teman-teman nanti tinggal melihat di Google Classroom dan kita akan kumpulkan tugasnya sampai dengan minggu depan. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa lansia ini sangat rentan. Lansia ini sangat membutuhkan asuhan keperawatan dari kita sebagai perawat atau calon perawat. Artinya adalah teman-teman harus mempelajari bahwa ketika kita memberikan implementasi kepada lansia, lansia ini banyak sekali terjadi penurunan dari segi fisiknya, mentalnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal tersebut ketika nanti melakukan asuhan keperawatan. Ingat, pengkajian yang kita pakai adalah pengkajian community as partner, 1 inti dan 8 subsista. Oke, terima kasih untuk hari ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.